Wantin, menikahlah denganku. Aku mau. Wah, ini ternyata satu-satunya. Untuk seumur hidup. Cincin berlian abadi. Ini juga yang dibeli Wantin. Ngomong-ngomong Wantin, bukannya kamu mau menikah dengan Luan 11? Benar kan? Sekarang kamu begini dengan Su Haoshuan. Dia tidak keberatannya. Satu-satunya untuk seumur hidup. Ini juga yang dibeli Wantin. Haoshuan sakit. Ini keinginan terakhirnya. Soal Yan 11. Asal kalian merahasiakannya dengan baik, dia tidak akan tahu. Bahkan kalau tahu pun, dia sangat mencintaiku. Pasti akan mengerti. Tidak akan pergi. Membuatmu sulit ya. Tapi aku hampir mati. Ini keinginan terakhirku. Yakin Tuan Lu bisa mengertikan. Lin Wantin. Ayah. Bukannya kamu bilang, dulu kita pernah bertunangan dengan Suking. Dia datang ya, kamu bilang padanya. Awal bulan depan aku menikah. Kurang pengantin perempuan. Tanya dia mau datang tidak. Baik. Kalau kamu sudah memutuskan, ayah hanya ingin kamu bahagia. Baik. Mr. Lu teleponmu. Mr. Lu, Miss Lin bilang, ada kesalahan nama pengantin pria sebelumnya. Nama pengantin pria harus diganti menjadi Su Haoshuan. Anda tahu kan? Lin Wantin. Kamu mau pakai tempat yang aku pilih. Di tanggal pernikahan yang aku tentukan. Untuk menikah dengan pria lain. Hello Mr. Lu, Anda masih di sana. Nama ini masih mau diubah. Ubah. Tapi, yang diubah adalah nama pengantin wanita. Kamu ubah nama pengantin wanita menjadi Suking. Selain itu tetap sama. Baik. Yan 11, kamu hari ini sangat tampan. Benarkah? Tentu saja, kamu adalah pria paling tampan di dunia. Yan 11, aku ada sesuatu yang mau dibicarakan. Aku ada acara tanggal 1 bulan depan. Pernikahan kita bisa ditunda. Yan Shi, aku tahu ini sangat mengecewakan. Tapi sebenarnya aku, Baik. bukan aku. Yan 11 kamu bilang apa? Aku bilang boleh. Karena kamu sudah memilih. Pasti ada alasannya. Aku percaya padamu. Yan 11, kamu yang terbaik. Aku janji, seumur hidup aku hanya mencintaimu. Aku berjanji padamu, seumur hidup, aku hanya mencintaimu. Wantin. Aku akan mencintaimu, melindungimu seumur hidup. Tapi jika kau tidak mencintaiku lagi, katakan saja padaku. Aku akan melepaskanmu. Jika kau mengkhianatiku, aku tak akan tinggal diam. Lin Wantin. Kau yang pertama mengkhianatiku. Kali ini, aku tak akan tinggal diam. Oh ya, Berusan Chanshan. Mereka meneleponku, bilang ajak aku minum-minum. Kau mau ikut? Kalau aku ikut, bukannya bikin suasana jadi kurang seru. Aku nggak ikut deh. Perkawinan ditunda. Aku harus beritahu keluarga. Lagian kalian cewek-cewek yang pergi. Aku cowok gini ikut. Nggak cocok. Tanpa kamu, rasanya ada yang kurang. Ya sudah, aku duluan ya. Urusan sisanya tolong kamu ya. Oke. Kamu Lin Wantin pasti ada yang temani. Yanshi, keluarga Su sudah setuju. Suking sekarang di Kyoto. Mungkin baru bisa datang hari itu. Enggak apa-apa. Yang penting dia bisa datang. Oke. Cinta yang dulu kudambakan akhirnya bersatu. Malam ini ketemu di tempat biasa. Rayakan bareng. Lin Wantin.
Tebak pacarmu sekarang ngapain? Kamu gila. Siapa yang suruh kamu posting di media sosial? Wan Tin, jangan buru-buru. Aku sudah blokir Luan 11. Tenang saja, itu juga tidak boleh. Cepat hapus. Baik. Sudah selesai Wan Tin. Jangan terlalu khawatir. Kian juga tidak sengaja. Dia hanya ingin membantu kita merekam momen indah ini. Tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa ada perasaan gelisah. Wan Tin, jangan-jangan kamu kena penyakit takut sebelum menikah. Tidak mungkin. Hao Xuan selalu menjadi cinta sejatiku. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus memenuhi keinginan terakhirnya. Su Hao Xuan, kamu sangat tampan. Kamu terlalu tampan. Lin Wan Tin. Kamu adalah dewiku. Aku mencintaimu. Wan Tin, cepat jawab dia. Cepat. Su Hao Xuan, aku juga mencintaimu. Wan Tin. Terima kasih. Mau memberikan waktu ini untukku. Mencintaiku. Bawa ini dan buang. Tuan, kamu tidak mau lagi. Aku merasa kotor. Baju ini semuanya hadiah dari Nona. Kamu bahkan tidak tega memakainya. Bagaimana bisa kotor? Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan ya? Ya. Maaf Yan 11. Kemarin malam, minum bersama Kian terlalu senang. Jadi menginap di hotel. Aku tahu. Koper siapa ini? Kamu mau kemana? Ibu bilang, sebelum menikah, perlu kembali sebentar. Benar begitu. Saya mengerti. Katanya di beberapa tempat, mempelai pria dan wanita benar-benar tidak boleh bertemu sebelum menikah. Bagaimana kalau saya antar kamu? Tidak usah. Saya dengar, mempelai pria dan wanita sebelum menikah perlu bersenang-senang dulu. Jika kamu mau. Yang 11, kamu anggap saya seperti apa? Yang 11, saya pasti tidak akan melakukan hal yang merugikan kamu. Setelah kamu pergi, saya pasti akan menjaga diri sampai hari pernikahan kita. Wajah ini masih sama seperti 5 tahun lalu, bersih dan murni, tapi hatinya. Kenapa bisa berubah? Saya percaya kamu. Bersulang. Yang 11 akhir-akhir ini tidak peduli saya. Tidak juga menerima telepon saya. Jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu. Masa sih? Kita sembunyikan dengan baik. Dia tidak mungkin tahu. Kamu ini, besok tenang saja menikahi Su Hao Xuan. Menikahlah, ya. Kamu baik-baik saja. Temani Hao Xuan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Asal kamu bisa bertahan sebulan ini. Luan 11, pasti akan kembali padamu. Wan Tin. Besok kita menikah. Jangan terlalu khawatir. Ayo, kita menikmati waktu. Bersulang. Anak saya. Hari ini akhirnya menikah. Mama, aku menikah itu hal yang baik. Kamu nangis kenapa? Dasar anak nakal. Sudah besar. Tapi untungnya, keluarga Su sudah sangat kita kenal. Anak itu Suking. Bukan hanya CEO, tapi juga cantik. Tidak kalah dengan Lin Wan Tin. Kamu harus baik-baik sama dia. Dengar tidak? Ya tahu. Anak. Aku punya foto. Sebentar lagi ketemu aslinya. Foto tidak usah dilihat. Tidak lihat ya tidak lihat.
Lihatlah. Semua orang pikir aku akan menikah dengan Lin Wantin. Tapi kamu malah menikah dengan pacar pertama kamu. Lin Wantin. Aku hari ini juga menikah. Papa, aku sudah sampai hotel. Baik. Aku dan Mama. Sebentar lagi sampai. Suking. Mungkin agak terlambat. Tidak apa-apa. Yang penting dia datang. Aku masuk dulu. Baik. Lin Wantin. Tidak tahu ekspresi kamu kalau lihat aku seperti apa. Selamat menikah. Selamat menikah. Selamat Siolin. Akhirnya menikah. Yang 11 mana? Kenapa tidak lihat dia? Yang 11. Aku hari ini menikah. Bukan dia. Apa? Tidak mungkin. Jangan bercanda. Hari ini aku masih melihat Lu Yanxi memposting di lingkaran teman. Mengatakan aku sudah menikah. Bukannya denganmu? Benar kan? Tanggal di hotel ini juga sama. Bagaimana mungkin bukan denganmu? Pak Lin jangan main-main lagi. Apa katamu? Dia baru saja memposting di lingkaran teman. Mengatakan hari ini akan menikah. Tidak mungkin. Dia mau menikah? Aku akan menikah dengan siapa? Apa hubungannya denganmu? Yanxi, kenapa kamu datang? Aku juga ingin bertanya. Kenapa kamu di sini? Aku? Tuan Liu, kamu sudah tahu dari dulu. Aku hari ini menikah dengan Wantin. Kamu sengaja pakai jas datang. Kamu mau merebut Wantin dariku. Aku merebutnya? Tuan Liu, anggap aku mohon padamu. Jangan merusak pernikahanku, oke? Aku akan segera mati. Setelah aku mati, Wantin adalah milikmu sepenuhnya. Sekarang jangan rebut dia dariku. Oke? Lu Yanxi, bagaimana bisa kamu seperti ini? Hao Xuan sudah seperti ini. Orang sepertimu, tidak punya sedikit pun belas kasihan. Betul, kamu terlalu dingin. Tuan Lu, aku sangat mencintai Wantin. Tapi, aku terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Keinginan terbesarku, sebelum aku mati, aku ingin menikahi Wantin. Aku mohon, izinkan aku. Luyan 11 yang jadi selingkuhan. Benarkah? Hao Xuan jangan begini. Yang 11 dia sangat besar hati. Dia akan mengizinkanmu. Maaf Yang 11. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Hao Xuan waktunya tidak banyak lagi. Aku hanya ingin memenuhi keinginannya. Kamu baik-baik saja pulang dan tunggu aku. Setelah pernikahan selesai, aku akan mencarimu. Kamu pikir kenapa? Aku datang karena kamu. Yang 11 jangan macam-macam. Masalah ini, aku yang salah oke. Tunggu aku pulang. Kamu mau apa saja boleh? Ya? Sudah begini keadaannya. Cepat izinkan Wantin dan Hao Xuan. Wantin dia mencintaimu. Dia melakukan ini. Justru menunjukkan kebaikan dan tanggung jawabnya. Kamu selalu murah hati. Cepat pulanglah. Aku malas bicara dengan kalian. Sampah ini, berani besarnya pakai jas datang untuk mencuri pengantin. Lu Yanxi, tidak mau mengizinkan aku ya? Harus melihat aku mati ya? Baiklah. Hao Xuan? Mengapa kamu seperti ini? Wantin, kamu tahu, keinginan terbesarku dalam hidup ini adalah bisa menikahimu. Karena dia tidak setuju, lebih baik aku mati sekarang saja. Hao Xuan kenapa kamu begitu bodoh? Wantin, aku tidak menyalahkanmu. Juga tidak menyalahkan Tuan Lu. Kalau mau menyalahkan, salahkan nasibku yang malang. Tidak punya keberuntungan ini. Hao Xuan, Luyan 11. kapan kamu jadi kejam begini? Apakah kamu harus melihat Hao Xuan mati di depan matamu, baru mau berhenti? Lin Wantin.
Ternyata di hatimu aku adalah orang seperti ini. Kamu masih bisa tertawa. Sama sekali tidak punya rasa iba. Benar-benar sampah. Luyan 11 Wantin sudah bilang. Hao Xuan tidak akan bertahan lama lagi. Jangan mempermalukan diri di sini. Banyak orang yang melihat. Cepat pulanglah. Berapa lama dia hidup bukan urusanku. Hari ini aku juga bukan datang karena dia Lin Wantin. Jadi dia menikah dengan siapa juga bukan urusanku. Hari ini adalah hari pernikahanku. Jika kalian ada waktu, silakan masuk dan duduk. Wantin, kamu bilang Luyan 11 ini ngapain sih? Dia bisa ngapain? Kan cuma melihat aku dan Hao Xuan menikah. Ingin membuatku marah saja. Benar-benar pelit. Hao Xuan, tenang saja. Hari ini kita pasti akan menikah. Mr. Lu, ini papan nama Anda. Anda lihat dulu, kalau tidak masalah. Kita akan letakkan di depan pintu. Letakkan saja di depan pintu. Oh iya. Ada orang yang mengotori depan pintu tadi. Cari orang untuk membersihkannya. Baik, Mr. Lu. Luyan 11. Kenapa nama pengantinnya seperti ini? Kenapa bukan aku? Bukannya kamu tidak punya waktu. Jadi aku ganti dengan yang punya waktu untuk menikah denganku. Ada masalah. Tidak mungkin. Aku jelas. Kamu jelas mengganti nama pengantin pria. Lin Wantin, apakah kamu lupa? Ketika kamu sedang mesra-mesraan dengan dia, aku yang mengeluarkan uang dan waktu untuk mengurus pernikahan. Jadi kenapa kamu berpikir, dengan satu telepon, kamu bisa menggantikan aku sebagai pengantin pria yang jadi penyandang dana? Wantin, yang kamu lakukan ini keterlaluan. Tidak menyangka Yan 11 mengalami hal seperti ini. Bukannya cuma tempat aja. Kamu teriak-teriak apa? Sekarang kamu juga belum butuh. Aku pinjam sebentar, kenapa? Salahku, semua ini salahku. Dan tidak ada hubungannya dengan Wantin. Dia cuma ingin memenuhi keinginan terakhirku. Mr. Lu. Kalau mau marah atau memukul, serang saja aku. Sudah cukup, Luyan 11. Hao Xuan sudah sangat menderita. Kamu harus tahu batas. Beraktingnya lumayan bagus. Hari ini pernikahanku. Aku tidak ada waktu untuk ikut-ikutan. Pernikahanmu. Kamu nikah sama siapa? Mr. Lu. Aku tahu kamu tidak ingin melihat. Aku menikah dengan Wantin, jadi kamu coba mencegah dengan cara ini. Tapi pernahkah kamu berpikir, kamu bikin keributan besar begini, bisa membuat Wantin dicela orang? Aku sih tidak apa-apa. Asal bisa bersama Wantin. Dicela ribuan orang pun tidak apa. Pernahkah kamu berpikir, kalau hal ini tersebar, bagaimana orang akan memandangnya? Hao Xuan? Sungguh sangat mengharukan. Ia sangat menyentuh. Ini mungkin cinta sejati. Ada orang-orang yang seumur hidup tidak akan mengerti. Luyan 11. Kamu ternyata orang yang jahat. Sungguh membuatku muak. Luyan 11. Apa yang kamu lakukan? Aku bisa memaafkanmu. TAPI, Hao Xuan benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Biarkan aku menemaninya sampai akhir. Setelah ini aku akan mencintaimu sepenuh hati. Oke? Mencintai aku sepenuh hati. Lin Wantin. Mulai sekarang, aku tidak butuh cinta kotormu lagi. Aku tidak butuh. Kamu? Luyan 11. Bukannya kamu selalu bilang mencintaiku, tapi cinta itu tentang pengorbanan. Tidak bisakah kamu mengorbankan dirimu sekali ini? Apakah aku belum mengorbankan diriku untukmu? Sejak kamu menerima lamarannya di bandara, bukankah aku selalu mengorbankan diriku untukmu? Kamu menguntitku. Benar-benar pria menjijikkan. Bahkan tidak percaya pada pacarnya sendiri. Masih main-main dengan menguntit. Tidak tahu, apalagi yang lebih gila yang pernah dilakukan sebelumnya. Kalau bukan karena dia meninggalkan kwitansi cincin, sampai sekarang aku masih seperti badut, dimanfaatkan olehnya. Lu Yanxi, Wantin menyembunyikan ini darimu. Dia takut kamu tidak bisa menerimanya. Dia begitu memikirkanmu. Kenapa kamu tidak bisa melihat dari sudut pandangnya dan memikirkannya untuknya? Seorang pria besar masih menghitung-hitung. Padahal Wantin selalu bilang pada kita, bagaimanapun dia pasti akan kembali padamu. Benar-benar hati yang baik diberikan pada anjing. Wantin, aku hampir tidak bisa bertahan. Luyan 11, maafkan aku. Tapi sekarang waktunya hampir tiba. Biarkan aku dan Hao Xuan menikah dulu. Yang lain kita bicarakan nanti, oke? Kamu jangan harap. Aku bilang Luyan 11, kamu ini bagaimana? Tidak punya sedikit pun rasa simpati. Lagi pula tempat ini sementara tidak kamu gunakan. Kalau kamu sudah memutuskan untuk mengalah pada mereka, maka jadilah orang baik sampai akhir. Berbesar hatilah. Sudahlah Luyan Shi. Jangan berpura-pura lagi. Tidak ada satupun teman atau kerabatmu yang datang. Mana ada yang seperti pernikahan. Yang 11 kita. Yang 11. Ayah ibu kalian datang. Ini Paman Su dan Bibi Su. Paman Su Bibi Su. Wah, sungguh tampan. King pasti suka. Oh ya, King bilang dia ada urusan di tengah jalan. Mungkin akan datang agak terlambat. Kamu tidak keberatan kan? Setelah hari ini kita akan menjadi suami istri. Waktu sebentar ini masih bisa ditunggu. Baiklah. Oh ya, yang 11. Barusan aku melihat ada darah di tembok luar. Di hari bahagia seperti ini tidak baik kan? Tidak apa-apa. Mungkin dapur belakang terkena darah babi. Sudah aku suruh orang untuk membersihkannya. Paman bibi kalian tenang saja. Aku pasti akan memberikan King sebuah pernikahan yang sempurna.
Apakah Yan 11 benar-benar akan menikah dengan orang lain? Wantin, jangan buru-buru. Menurutku dia hanya ingin memancingmu dan sengaja memainkan sandiwara ini. Ya pasti dia sedang berakting untukku. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Tuan Lu, meskipun kamu tidak ingin meminjamkan tempat ini pada kami, tidak perlu juga memanggil paman dan bibi untuk ikut berakting bersamamu kan? Apa berakting? Luyan 11, kalau kamu pulang sekarang, aku masih bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Aku sudah menunggumu selama 5 tahun, tapi pada akhirnya kamu tetap memilih untuk menikah dengan orang lain. Saudara ipar ini sebenarnya bagaimana sih? Ipar? Dia adalah mantan pacar Yan 11. Tenang saja, kami hanya mengakui King sebagai menantu. Aku yakin Yan 11 bukan orang yang sembarangan. Lagi pula King belum datang. Bagaimana kalau kita kasih dia waktu untuk menyelesaikan ini? Baik. HM Zhaoyu, kamu lihat betapa hebatnya Wantin. Luyan 11 sampai memanggil orang tuanya untuk ikut berakting, agar bisa merebutnya kembali. Berakting? Ya? Kamu tidak sadar, acara pernikahan ini, kurang satu orang yang sangat penting. Pengantinnya tidak datang. Benar? Di acara sepenting ini, masa mertua sudah datang, tapi pengantinnya belum datang. Aku tahu. Yan 11 kamu begitu mencintaiku. Masa mungkin kamu menikah dengan orang lain? Kalian semua ngomong sembarangan. King hanya ada urusan yang tertunda. Sudah. Aksi ini sudah ketahuan. Kalau diteruskan lagi nggak ada artinya. Peling, aku Surya Yanshi. Nggak potong gaji kamu lagi. Yan 11 waktu baiknya sudah hampir tiba. Jangan macam-macam pulang dan tunggu aku. Lin Wantin. Sampai sekarang kamu masih berpikir kami sedang berakting ya? Luyan 11. Sudah cukup. Kalau kamu teras macam-macam aku, benar-benar merah. Aku tanya kamu sekali lagi. Tempat ini kamu pinjamkan atau Aku tidak? juga bilang sekali lagi. Tempat ini aku pakai untuk menikah dengan Suking. Gak ada hubungannya dengan kalian. Kamu mau menikah dengan siapa ya terserah. Gak ada hubungannya dengan aku. Luyan 11 kamu sudah pikir baik-baik. Kalau tempat pernikahan ini kamu nggak pinjamkan hari ini, jangan harap aku mau menikah dengan kamu. Hei Wantin, jangan terlalu tegang. Lagi pula kalian berdua masih harus hidup bersama. Mr. Lu, meskipun kamu mau menikah hari ini, bukankah pengantinnya belum datang? Kamu pinjamkan saja tempatnya buat kami. Nanti aku transfer uang hotelnya ke kamu. Uang. Kamu pikir aku kurang uang? Wantin, pernikahan itu penting. Jangan berantem sama orang yang pelit. Kalau dia nggak mau ngalah, aku bisa pesankan hotel lain buat pernikahan kalian. Jangan sampai lewat waktu baik. Bagaimana Kian? Hari ini banyak yang nikah. Hotelnya sudah penuh semua. Luyan 11, kamu cari masalah ya? Aku mau lihat. Pernikahan tanpa pengantin hari ini. Gimana akhirnya? Siapa bilang nggak ada pengantin? Ini kan ada pengemis. Luyan 11. Kamu yakin mau nikah sama pengemis? King lihat kamu. Kok bisa jadi begini? Ayah ibu tadi aku lihat kebakaran di jalan, jadi aku bantu-bantu. Maaf Pak Bu, aku terlambat datang. Gak apa-apa, datang aja sudah bagus. Luyan 11. Meskipun kamu mau bikin aku kesal, gak usah sampai cari pengemis. Kamu pikir ini lucu ya? Suamiku, ini pacar 5 tahunmu. Selera kamu perlu ditingkatkan. Kamu? Luyan 11 kamu beneran mau nikah sama pengemis? Tolong hormati. Istriku yang akan datang. Jangan bilang dia bukan pengemis. Meskipun dia beneran pengemis, aku pasti akan menikahinya. Suamiku tunggu aku sebentar di sini. Aku mau ganti baju. Tidak mungkin. Yan 11 sangat mencintaiku. Dia tidak akan menikahi orang lain. Ini pasti bohong. Wantin, tidak usah peduli benar atau tidak. Kita menikah dulu. Waktunya hampir habis. Tidak, aku harus bertanya dengan jelas. Yan 11 ini pasti bohong. Mereka adalah aktor yang kamu sewa bukan? Lin Wantin. Apakah aku harus menunjukkan sertifikat nikah di depanmu? Baru kamu percaya ya? Aku tidak sepertimu, yang menganggap pernikahan sebagai mainan. Wantin, dia tidak menikahimu, aku yang menikahimu. Nikah apa lagi? Dia mau menikahi orang lain. Aku mau menikah denganmu untuk apa? Yan 11. Aku tahu salah Yan 11. Kamu tidak bisa menikahi orang lain. Aku menikahimu. Kalau kamu bilang begitu sebelumnya, aku akan sangat senang. Tapi sekarang sudah terlambat. Tidak terlambat. Gaun pengantinku sudah siap. Kamu yang memilihnya untukku. Sekarang kamu mau memakainya dan menikahi orang lain. Tidak merasa ironis ya? Lin Wantin,
Hari ini adalah pernikahan anakku. Kamu mau apa? Paman, dia tidak bisa menikahi orang lain. Dia pacarku. Kalau aku pacarmu, lalu siapa dia? Lin Wantin. Kita semua orang terhormat. Hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tidak ingin membuat segalanya terlalu memalukan. Sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan perasaan. Yan 11. Kamu tidak boleh menikahi orang lain. Kamu sudah berjanji padaku. Kamu hanya akan mencintaiku satu-satunya. Kamu lupa. Bukan aku yang lupa, tapi kamu yang lupa. Kamu lupa apa yang kamu katakan saat itu? Seumur hidup hanya akan menikah denganku. Kamu juga lupa apa yang aku katakan. Jika kamu mengkhianatiku, aku akan menikahi orang lain. Wantin, mari pergi bersamaku. Bagaimanapun juga, aku akan selalu mencintaimu. Kamu hampir mati. Dengan apa kamu mencintaiku? Pergi, kamu pergi. Yan 11. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku hanya baik padamu. Maafkan aku. Melewatkan tetap saja melewatkan. Lepaskan. Wantin, cepat datang. Aku masak sup untukmu. Datang? Bagaimana? Enak. Maka aku akan masak sup untukmu seumur hidup. Yan 11, kamu baik sekali. Wantin, cepat lihat baju baru yang aku beli untukmu. Wantin, ayo aku ajak kamu naik biang lala. Wantin. Yan 11, dia tidak menginginkanku lagi. Aku kehilangan orang yang paling mencintaiku. Wantin, jangan menangis. Kodok berkaki 3 susah dicari. Pria berkaki 2 banyak sekali. Benar? Wantin, kamu begitu hebat. Pasti akan menemukan pria yang lebih baik darinya. Salah kalian semua. Kalau bukan karena kalian mendesakku menikah dengan Su Haoshuan, Yan 11 tidak mungkin meninggalkanku. Lin Wantin, bagaimana Anda berbicara? Apa yang kau katakan sebelumnya? Untuk cinta Anda sebelumnya, menggambar periode yang sempurna. Embel, initiative on checkmate mencoba bantu Anda menyembunyikan Luan 11. Kenapa sekarang menyalahkan kita? Adalah Lin Wantin. Kami membantu Anda. Persahabatan saudara perempuan. Sekarang Anda mengambil pot, kancing ke kepala kita. Ini terlalu berlebihan. Jika kita tahu kami tidak akan membantu Anda. Yan 11. Mereka semua milikku. Aku tidak akan berurusan dengan mereka. Kau beri aku kesempatan. Lin Wantin. Semua sekarang, Anda masih mencari alasan dari orang lain. Ada kalimat yang disebut lala, tidak menggigit telur mulus. Jika kau bisa setia dengan perasaan kita, mereka bisa menghitamu. Apakah dia punya kesempatan? Luan 11. Aku hanya ingin pernikahan, tidak ada sertifikat. Kenapa kau tidak memaafkan aku? Mengapa? Lin Wantin, aku tidak ingin membuat argumen yang tidak berarti. Aku sudah memberimu wajah. Jangan memaksa saya untuk mengambil bukti itu. Publik. Ini dia Lin tua. Ya seharusnya. Wantin, ayah, Bu, kenapa kalian datang? Apa yang Anda katakan? Kau tidak akan memberitahu ayahmu. Hal sebesar itu, saya masih melihat lingkaran teman-teman Kian-Kian. Saya baru tahu, kalau tidak kita masih akan dibohongi. Paman dan Bibi. Oh, Xiao Su juga datang. Xiao Lu. Ini kan masalah pernikahan besar. Kamu tidak member to Kalen Mertua. Apakah itu tidak terlalu baik? Kamu selesaikan sendiri. Ibu, kamu dan ayah pulang dulu. Nanti saya bicara dengan kalian. Pulang apa pulang? Hari ini adalah hari bahagia kamu. Saya dan ayah tidak ada. Apakah itu pantas? Ini kan urusan pernikahan besar. Perintah orang tua. Kata perantara. Saudara Mertua APA kamu si tujuh. Jangan sembarangan mengaku saudara. Saya bukan saudara Mertua kamu. Meskipun hari ini adalah pernikahan anak saya. Tapi bukan untuk menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Yang berkeluarga lu, apa maksud kamu? Anak perempuan saya dengan anak kamu sudah bersama selama 5 tahun. Hari ini anak kamu menikah. Tapi kamu bilang tidak ada hubungan dengan anak saya. Apakah kamu pikir kami mudah ditindas? Benarkan kamu? Benarkan kamu? Kamu dan ayah pulang dulu tolong. Jangan takut nah. Ayahmu juga bukan orang yang mudah ditindas. Hari ini kalau mereka berani menindas kamu, saya pasti akan membela kamu. Benar? Paman Lin. Sebenarnya, orang yang menikah malam ini adalah saya. Apa kamu bilang? Lalu siapa yang menikah dengan Lu Yanxi? Objeknya siapa lagi? Tentu saja saya.
Ah, baiklah kamu Lu Yanxi. Kelihatannya seperti orang baik. Kamu tega mencampakkan aku. Hari ini aku pasti akan. Kamu berani, Paman Lin ya? Aku sarankan sebelum kamu menuduh orang lain, seharusnya tanya diri sendiri apa yang sudah dilakukan anak kesayanganmu, agar nanti tidak malu sendiri. Anak perempuan ini kenapa sih? Aku? Aduh ngomong dong. Kamu mau bikin aku mati keburu-buru ya? Aku cuma ingin membantu Hao Xuan mewujudkan keinginannya. Mengadakan pernikahan dengannya. Setelah Yan 11 tahu, dia malah mau menikahi orang lain. Dasar anak perempuan. Aku akan memukulmu. Kamu ngapain? Paman Tante, aku sungguh mencintai Wantin. Tolong berdua. Pergi kau. Kamu berani merusak pernikahan anakku. Aku pasti akan memukulmu mati. Sudahlah, kalau mau berantem keluar saja, jangan kotori pernikahanku. Sudah. Paman, aku dan Wantin sungguh saling mencintai. Diam kau. Lihat Lu. Paman sudah menghajar anak ini dengan keras. Jangan merah-merah lagi ya. Pria sejati tidak boleh picik. Iya. Lihatlah Wantin. Dia masih muda dan polos. Jadi tertipu itu wajar. Lagi pula kalian sudah 5 tahun bersama. Jangan karena hal kecil ini, lalu putus. Ini terlalu tidak sepadan. Maafkanlah Wantin. Yan 11, aku benar-benar tahu salahku. Saya berjanji ke depannya, pasti akan baik padamu. Maafkan aku ya. Sudah cukup. Lin Wantin. Antara kita sudah selesai. Kasih sayang yang terlambat lebih murah dari rumput. Yang akan kujadikan istri hari ini adalah Su King. Benar. Keluarga kami hanya mengakui King King sebagai menantu. Si Lin. Maksudmu apa dengan perkataanmu itu? Aduh Pak Lin. Kamu sudah tua begini. Kok masih impulsif begitu? Ada apa, mari kita bicara baik-baik. HMPH, putri kami. Gadis perawan yang baik. Tidak bisa dibuat tidur sama anakmu selama 5 tahun gratis, kan? Gadis perawan. Tanya saja pada putrimu, berani mengaku tidak. Sekarang kan zaman sudah terbuka. Bukan apa-apa lagi. Ya meskipun begitu. Putriku, tidak bisa tidur sama kamu selama 5 tahun gratis. Hari ini, kalau tidak memberi penjelasan padaku, aku tidak akan berhenti. Minta penjelasannya. Aku dan putrimu pacaran 5 tahun, tapi dia selalu menunggu, dengan alasan menikah. Tidak mau ku sentuh. Ini bukan hal yang baik ya. Ini membuktikan putriku tradisional. Kalau begitu tradisional, kenapa bukan perawan lagi? Itu. Bukan karena putriku. Dulu terlalu polos. Tertipu sama si brengsek ini. Aduh si Lu. Kamu bilang kamu ini laki-laki. Kamu harus memahaminya. Semuanya salah orang lain. Dia nggak ada salah sama sekali ya. Dia ketemu mantan pacarnya. Sama mantan pacarnya ngadain pernikahan. Ini juga harus aku pahamin dia ya. Nggak mungkin. Anakku ini penurut. Masa bisa ngelakuin hal kayak gitu? Jangan asal nuduh di sini. Benar, kalian ini. Anak orang kaya aku udah tahu polanya. Nggak mau tanggung jawab malah nuduh anakku. Aku kasih tahu kamu. Anakku Lin Songhu. Nggak gampang ditindas. Benar-benar mau aku tunjukin bukti di depan kamu. Biar anakmu hancur reputasinya. Baru kalian puas ya. Mama, jangan bicara. Dekat-deketin aku ya. Aku nggak percaya. Kamu bisa tunjukin bukti apa? Tunjukin dong. Betul. Kalau ada bukti tunjukin. Jangan cuma gertak sambal. Kalau nggak ada bukti, jangan salahkan aku nggak baik sama kamu. Orang. Bawa barang di sini. Tayangin di layar besar. Baik. Jangan. Luyan 11. Kok kamu bisa kayak gini? Lin Wantin. Aku udah ngalah terus. Pertama kamu. Terus orang tuamu. Aku udah kasih muka banyak. Kalian sendiri yang nggak mau. Jangan salahin aku. Aku bilang anak ini. Kamu takut apa sih? Aku tidak percaya. Apa yang bisa kau lakukan? Hao Xuan mencintaiku. Sebenarnya siaran langsung di bar. Aku tidak bisa melihatnya. Sebenarnya bermain dengan bunga seperti itu. Ya. Dan pacarnya. Masih di samping. Sangat menyakitkan. Lu Yanxi ini Meisu Kakao. Tahu memberi kita tempat. Benci. Gaun pengantin ini. Dia memilih untukmu. Ya. Apakah kamu suka? Tentu saja saya suka. Sayang sekali. Jika kalian berdua di sini, foto pernikahan. Aku akan lebih suka.
Hao Xuan, kau jahat. Kau hanya suka aku. Dia melakukan hal seperti itu sebelum menikah. Jika ini sebelumnya, untuk mencelupkan kandang babi. Siapa bilang tidak? Yaitu Luyan 11 pintar. Aku benar-benar ingin menikahi wanita seperti ini. Topi hijau ini. Aku takut aku akan memakannya seumur hidup. Yan 11. Aku baik-baik saja. Sekarang kalian sudah puas? Oh, Lu kecil itu. Rumah kami Wantin yakin. Pasti ditipu oleh dua orang ini. Sebelumnya dia tidak. Bibi Song, kau terlalu memandang rendah kita. Wantin kalian masih mengajar dengan kami. Dia dan Su Hao Xuan, mereka yang bermain di perguruan tinggi. Sudah cukup bagi kita untuk belajar. Itu saja. Bagaimanapun, ada guru yang baik seperti Bibi Song, asal keluarga. Mana perlu kita ajarin? Kalian berdua kecil hati. Percaya nggak aku bakal cabik-cabik kalian sekarang? Kamu si imut. Kira kita takut sama kamu ya? Sudah cukup. Masalah antara kalian. Kalian sendiri yang selesaikan. Jangan sampai ganggu pernikahan anakku. Yan 11, kita sudah punya hubungan 5 tahun. Emang kamu tega banget ya? Xiao Lu. Walaupun Wantin kita dibodohi sama si anjing ini, sama mereka berdua, sampai berbuat salah sama kamu. Tapi ini, kamu juga ada salahnya kan? Coba dengerin deh apa yang kamu omongin. Bisa-bisanya nyalahin Yan 11. Jadi dia selingkuh di belakangku. Aku juga ada salahnya ya? Ya jelas dong. Xiao Lu. Bukan omong kosong omongku ini. Omongan omongku ini. Ada dasar ilmiahnya loh. Coba pikir. Kamu 5 tahun loh. Nggak pernah sentuh Wantin kita. Mana ada cewek normal yang tahan? Iya juga ya. Xiao Lu. Kata orang cewek itu. Kayak bunga. Perlu disiram. kamu masih muda. Jangan-jangan di situ. Ada masalah yang susah diungkapin. Yuyu. Jangan bilang-bilang. Lu yang 11 ini. Jangan-jangan emang nggak bisa ya? Kayaknya ada kemungkinan. Soalnya sama Wantin 5 tahun. Masih bisa tahan. Kalau bilang nggak ada masalah mana ada yang percaya. Iya kan? Kalian. Lu kecil. Jangan buru-buru. Ini bukan masalah besar. Aku tahu banyak obat tradisional. Bagaimana kalau kamu lihat pamanmu? Umurnya sudah tua. Tapi masih kuat dan sehat. Kalau kamu menikah dengan putriku, aku jamin kamu akan lebih kuat dari pamanmu. Sudah cukup. Tidak heran Lin Wantin seperti ini. Akar masalahnya ada di sini. Aku sangat sehat. Kalau kalian terus bicara seperti ini, awas aku tidak akan segan-segan. Dibilang sedikit langsung marah. Diam mulutmu. Kalau kamu terus ngomong sembarangan menjelekkan suamiku, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu, Su King. Yan 11. Kami sebentar lagi menikah. Suami istri itu satu. Mereka begitu menggangguku. Bagaimana aku bisa diam saja? Jangan macam-macam ya. Sekarang ini zaman hukum. Seseorang. Tenang, aku pasti lebih paham hukum. Kalian terus bilang, Yan 11 punya masalah kesehatan. Hari ini aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang punya masalah. mengancam siapa? Aku lihat sendiri. Benar. Ayah? Ibu? Kenapa kalian memandangiku seperti ini? Apa ini sebenarnya? Jangan mendekat. Kamu lihat sendiri. Kamu oles apa ke tubuhku? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Wantin dengarkan penjelasanku. Penyakit ini bisa dikendalikan. Su Hao Xuan, aku akan membunuhmu. Su Hao Xuan. King. Ini apaan sih? Nggak ada apa-apa. Ini laporan kesehatan Su Hao Xuan. Su Hao Xuan ini hidupnya nggak benar di luar negeri. Kena AIDS. Su Hao Xuan ini apaan sih? Udah tahu sakit. Malah mau ngerugiin orang. Orang kayak gini nggak mau susah sendiri. Pasti mau narik orang lain ikutan susah. Serem banget. Mama tenang aja. Sejak aku tahu mereka berdua sering ketemuan, aku udah nggak pernah melakukan kontak ini. Beberapa hari lalu kita periksa kesehatan pranikah. Semuanya normal. Alhamdulillah. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku nggak bakal maafin dia. Wang Qian sama Zhao Yu ini. Nggak takut ketularan ya? Malah masih mau belain Lin Wantin. Kamu terlalu menganggap mereka. Mereka cuma diam-diam main sama Su Hao Xuan. Tahu diri mereka juga kemungkinan besar udah ketularan. Jadi kesel aja kali ya. Oh alah gitu. Udah kuduga. Pertemanan palsu. Masa ia rela ngurusin sampai segitunya? Kalian berdua cewek kecil. Berani-beraninya diam-diam main sama dia. Aku juga nggak bakal maafin kalian.
Kamu sendiri apaan sih? Main belakang sama pacar sendiri. Kamu punya hak apa buat ngomong ke kita? Kita berdua aja. Masa ya nggak bisa ngalahin kamu satu orang? Ayo. Tiga cewek gila. Dia kabur. Aduh, udah lupakan aja. Su Haoshuan, kamu berhenti. Mau kemana? Kamu harus memberi kami penjelasan. Apa yang mau dijelaskan? Kalian yang suka bermain. Jangan takut sakit. Urusan kita bisa dihitung nanti. Tidak boleh membiarkan pria sampah itu lari. Berhenti. Benar-benar berantakan. Kalian berdua belum pergi juga. Apa kalian ingin aku mengundang kalian? Cepat-cepat. Pergi-pergi. Pernikahan yang baik. Bisa jadi seperti ini. Maafkan aku. Xiao Qing. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, Yan 11. Karena kita adalah suami istri. Lagi pula aku sudah tahu. Mereka pasti akan datang mengacau. Tentu saja aku sudah siap. Tuan-tuan sekalian, pernikahan antara aku dan Yan 11 dipindahkan ke ruang sebelah. Hotel sudah menyiapkan disinfeksi profesional. Jadi semua orang tidak perlu khawatir. Nona Su ini bukan hanya cantik, tapi juga bertindak dengan tepat. Tahu kapan harus maju dan mundur. Lebih baik daripada Lin Wanten. Jauh lebih baik. Benar, kali ini Yan 11 bisa dibilang. Untung dalam kesialan. Bukan hanya melihat ini. Putri kita. Anakku, Ini. hebat. Yan 11, ketulusanmu membuatku tahu. Aku tidak salah pilih orang. Jadi Tuan Lu, apa kamu sudah siap untuk menikahiku? Su Qing. Ayo kita menikah. Yan 11, jangan terlalu hati-hati. Ini cuma pemeriksaan kehamilan, nggak perlu berlebihan. Gimana bisa begitu? Kamu sekarang adalah harta keluarga kita. Kalau ada apa-apa denganmu, orang tuaku nggak akan memaafkanku. Nggak seberlebihan itu kok. Baiklah keluarga, silakan keluar dulu. Oke Yan 11, kamu nurut ya, sebentar lagi selesai. Oke. Aku tunggu di luar. Kalau ada apa-apa panggil aku. Dokter. Istriku serahkan pada dokter. Ya? Nyonya Lu, suami Emu sangat baik ya. Dia memang orang yang baik. Ngomong-ngomong, King belum makan. Aku mau belikan dia makanan dulu. Setelah pemeriksaan selesai bisa langsung makan. Lu Yan 11, kenapa kamu bisa menikah dan punya anak, sementara aku harus seperti ini, setengah mati? Semua ini karena kamu. Aku akan membuatmu menderita. Bubur ini enak banget. King pasti suka. Kapten. Ada APA Sampai tergisa-gisa. Seorang penderita HIV menyandera seorang ibu hamil. Katanya ibu hamil ini adalah CEO perusahaan miliaran. Kalau ada APA di rumah sakit, berantakan semuanya. Cepat pergi. Xiao Qing. Jangan sembarangan ya, si Yosu sudah hamil 8 bulan. Kalau ada apa-apa dengan dia, kamu nggak akan sanggup menanggungnya. Aku nggak sanggup menanggung. Aku juga hampir mati, apalagi yang nggak sanggup aku tanggung. Mundur. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawanya sekarang. Baik-baik kita mundur. Tapi kamu harus janji, jangan sakitin Nyonya Su. Su Qing, kamu kan selalu sombong karena keluarga kaya. Sombong sekali. Bagaimana? Sekarang kamu ada di tanganku. Pasti takut ya? Lin Wantin, jangan sembarangan. Apapun permintaanmu, aku akan berusaha memenuhinya. Aku bisa memberimu perawatan medis terbaik. Diam. Apapun bisa dipenuhi. Tapi bisakah kamu mengembalikan Yan 11 padaku? Bisakah kamu? Sudah kuduga kamu tidak bisa. Aku? Lin Wantin jangan. Yan 11. Kamu datang. Ya aku datang. Dengar. Berikan pisau itu padaku. Berhenti. Luyan 11. Kamu masih mau menipuku. Kalau kamu berani maju satu langkah lagi, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Baik. Aku tidak akan maju lagi. Jangan gegabah. Ingatlah orang tuamu. Orang tua, mereka tahu aku sakit, lalu mengusirku dari rumah. Aku sudah memohon pada mereka, tapi mereka tidak peduli.
Untuk apa aku memikirkan mereka? Tuan Lu dia penderita AIDS. Sangat berbahaya. Sebaiknya Anda. Luan 11. Kalau kamu berani pergi. Istri dan anak saya ada di sini. Bagaimana mungkin saya pergi? Wan Tin. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Asal kamu lepaskan King King, saya akan setujui apapun. Bagaimana jika saya minta nyawamu? Bisa. Yan 11. Jika tidak ada semua kejadian itu, apakah kamu akan melakukan hal yang sama padaku? Ya. Jika kamu masih istri saya akan mengorbankan nyawa untuk melindungimu. Yan 11. Kamu masih begitu lembut. Nona Su, kebahagiaanmu ini seharusnya menjadi milikku. Hargailah pria ini dengan baik. Yan 11. Di kehidupan berikutnya, saya pasti akan menghargai dengan baik. Jangan.